Baik, perkenalkan nama saya Gloria Panjaitan dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum PAM pada week yang ketiga. Baik, jadi yang pertama di sini adalah ada dummy data. Jadi di file ini saya membuat sebuah objek bernama dummy data ya. Objek ini berfungsi sebagai penyedia data statis atau data sementara untuk aplikasi ini. Karena kita belum menggunakan database, jadi saya menggunakan data dummy ini. Jadi di dalamnya ini terdapat satu fungsi utama bernama get source data. Nah, jadi sederhananya fungsi ini nanti akan menghasilkan daftar 10, 10 bidang terkenal sepanjang sejarah seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke file sort data. Nah, file sort data ini adalah eh, di sini saya membuat data kelas bernama sort data. Nah, data kelas ini berfungsi sebagai model atau struktur data yang merepresentasikan satu objek pedang di dalam aplikasi. Kemudian kita eh, ke package helper dan di sini kita akan menjelaskan tentang cons helper ini. Nah, jadi file ini berfungsi untuk menyimpan konstanta nama root navigasi dalam aplikasi. Di dalam cons helper terdapat root names yang berisi daftar halaman seperti home, profile, sword, eh, dan juga source detail. Nah, source route source detail ini menggunakan parameter name, artinya halaman detail menerima nama pedang yang dipilih untuk ditampilkan. Nah, tujuannya ini agar navigasi lebih rapi dan mudah dikelola karena semua nama route disimpan di satu tempat. Kemudian kita ke route helper. Nah, route helper ini file ini berfungsi untuk membantu proses navigasi antar halaman dalam aplikasi. Jadi di dalam halaman di dalam root helper terdapat fungsi to ya, panto, fungsi to. Nah, yang digunakan untuk berpindah ke halaman lain menggunakan nav host controller. Selain itu ada juga terdapat fungsi back yang digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya dan menghapus satu halaman dari backstack. Jadi inti dari file ini kita mempermudah dan merapikan pengelolaan navigasinya di dalam aplikasi nanti seperti itu. Kemudian kita masuk ke UI. UI ini terbagi atas tiga yaitu komponen, screen, dan theme. Coba kita masuk ke komponen. Nah, di sini ada bottom nav komponen. Nah, untuk bottom nav komponen ini digunakan untuk membuat bottom navigation bar ya pada aplikasi dengan tiga menu utama yaitu home, sort, dan profile. Nah, itu menu bottom nav berfungsi sebagai daftar menu yang berisi rute, judul, serta ikon aktif dan tidak aktif. Oke, sekarang kita akan masuk ke loading UI. Nah, untuk kodenya seperti ini. Jadi file ini membuat animasi loading. Ya, intinya seperti itu. Dengan efek yang bergelombang di tengah layar. Nah, komponen ripple loading menampilkan gambar pedang di tengah, lalu menambahkan lingkaran yang membesar dan memudar secara berulang menggunakan animasi tak terbatas. Fungsi loading UI ini menempatkan animasi di tengah layar, sedangkan preview loading UI digunakan untuk menampilkan tampilannya saat desain. Intinya file ini berfungsi sebagai tampilan loading yang lebih menarik lah sebelum halaman selesai dimuat. Sekarang kita masuk ke top upper component. Nah, untuk eh, kodenya bisa dilihat seperti ini. Oke, jadi file ini membuat top up bar atau bagian header dari aplikasinya. Komponen eh, top up bar komponen menampilkan judul, tombol kembali, dan fitur pencarian, dan menu drop down. Saat tombol back ditekan, aplikasi kembali ke halaman sebelumnya, dan jika pencarian diaktifkan, maka judul berubah menjadi kolom input. Dan menu titik tiga menampilkan opsi tambahan seperti menuju halaman lain. Intinya file ini mengatur tampilan dan fungsi bagian atas aplikasi agar mendukung navigasi di, dan pencarian. Kemudian kita ke screen.
Home screen ini intinya ya tampilan di home-nya. Kalau profil ya tampilan di profil, dan source detail screen ini berbeda dengan source screen karena nanti pertama kita ke halaman source screen itu halaman uh, list dari di pedangnya. Kemudian nanti kalau kita pilih salah satu maka kita akan menuju detailnya. Misalnya kita pilih satu pedang di aplikasi ini. Nah, ketika kita pilih itu maka akan menuju ke short detail screen, yaitu halaman detail dari plan itu. Itulah halaman yang menjelaskan list-list tadi per masing-masingnya seperti itu. Kemudian untuk temanya ya, untuk colornya di sinilah diatur untuk color, untuk pewarnaan, dan untuk tema, dan juga untuk type-nya. Oke, untuk UI app, UIF.kt. Nah, ini intinya file ini mengatur navigasi utama aplikasi. Jadi UI app ini menggunakan navhost untuk menghubungkan halaman home, profile, sort, dan juga source detail. Itu semuanya halaman detail menerima parameter name untuk menampilkan pedang yang dipilih. Dan intinya file inilah yang mengatur perpindahan antar halaman dalam aplikasi. Nah, selanjutnya saya akan eh, melakukan demo pada aplikasi. Saya akan melakukan dari Android saya sendiri. Baik, di sini sudah masuk ya kita ke tampilannya, dan ini adalah halaman home-nya. Nah, kemudian kita akan coba ke halaman short. Nah, inilah short screen yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada 10 pedang yang terkenal sepanjang sejarah. Nah, misalnya longsword Eropa. Nah, ketika kita pilih salah satunya, maka akan muncul ke halaman detailnya. Nah, di sini ada gambarnya yang jelas ya. Nah, kemudian juga ada asalnya. Asalnya dari Eropa Tengah, abad pertengahan. Kemudian ada sejarahnya, kelebihannya, dan juga fakta-fakta uniknya. Coba kita ke menu search lagi, dan kita akan melihat tampilannya seperti ini. Oke, coba kita pilih salah satu lagi secara random. Oke, maka berfungsi dengan baik ya. Nah, ada juga ini katana. Oke, sejarahnya, kelebihan dan fakta uniknya. Oke, coba kita ke menu profil. Nah, menu profil ini ada foto profil, nama, identitas, dan juga sedikit deskripsi tentang saya seperti itu. Coba kita ke menu 3.3 di sini. Di sini ada profil. Nah, coba kita ke menu source dan kita pilih ke titik 3 profil. Nah, maka berarti navigasinya lancar ya. Oke. Sekarang coba kita untuk pencarian dan kita cari katana. Apakah dia dapat? Nah, langsung dapat ya katana Jepang. Coba kita sekali lagi kita cari Julf. Nah, langsung dapat ya pedang legendaris yang diberikan. Oke, Zulfikar Arab. Oke, kita kembali ke menu home lagi, dan seperti itulah demonya. Baik, jadi kesimpulannya kita berhasil melakukan praktikum yang ketiga ini. Jadi cukup sekianlah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurang pahaman saya dalam praktikum ini, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.